Maksudnya kan sekarang lu punya apa namanya akun YouTube kan berarti bisa Ini dilihat. nanti akan di-share ke YouTube, Pak. Tunggu aja. Anjay. Aduh, gue deg-degan. Oke, oke, mulai aja kali ya. Nanti di 13.14 lah. Kita mulai. Wih, set. Ya, selamat sore semuanya. Selamat datang kembali di BBI Webinar yang ke-6 presentasinya. Untuk sore kali ini ya, sebelumnya pertama-tama saya cuma mau bilang alasan diadakannya BBI itu adalah kita mau memperkenalkan memperkenalkan semua keilmuan menghambel kembali gitu atau diperkenalkan ke masyarakat awam ya. Nah, untuk hari ini pematerinya ada Mas Imron dari SPKM IPB, Mas Imron Rosidi. Nah, beliau akan memperkenalkan tentang topik berada di antara sosial dan saintek. Seperti apa itu? Mari kita langsung saja saya persilahkan kepada Imron untuk menyampaikan materinya. Halo, Halo, selamat. Ya, halo, Mas JJ. halo. Imron. Ya, selamat sore semuanya, semua audiens yang datang di webinar Bahasa Basi Ilmiah episode ke-6. Sebelumnya perkenalkan, saya Imron, saya merupakan alumni dari Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat di Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor, angkatan masuk 2015 dan lulus 2019. Nah, sebenarnya ini satu kesempatan yang bisa dibilang sangat bagus ya, karena banyak dari antara kita itu berpikir bahwasannya kuliah itu pasti jurusannya akuntansi, kemudian teknik sipil, teknik mesin gitu, dan seakan-akan publik itu belum tahu bahwasannya di sana atau mungkin di beberapa perguruan tinggi itu punya mandat keilmuan dan konsentrasi keilmuan yang bermacam-macam gitu. Nah, kali ini semoga tidak menjadi bias karena saya takutnya dari saya hari ini tuh takutnya jadi promosi jurusan, tapi sebenarnya saya ingin memberikan sebuah Ya. pandangan baru terkait keilmuan yang disajikan atau keilmuan yang telah disusun oleh guru-guru besar atau para pakar dari Institut Pertanian Bogor sendiri. Nah, ini saya kurang lebih akan membahas bagaimana ternyata bahwasannya Hmm. keilmuan saintek dan ilmuwan sosial itu kita bisa benar-benar belajar keduanya gitu pada kesempatan kali ini, dan itu yang telah Hmm. saya rasakan kurang lebih selama 4 tahun menjadi mahasiswa di Hmm. Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat. Maka dari itu pada bahasan kali ini saya mengangkat tema berada di antara sosial dan saintek. Next. Hmm. Nah, sebelum kita jauh melangkah ke pembahasan jurusan saya dan apa saja ilmu yang bisa didapat dari jurusan saya, lagi-lagi ini adalah merupakan salah satu hal yang menjadi sebuah tanda tanya besar lah ibaratnya, kok kuliah di institusi pertanian gitu, maksudnya kayak IPB yang biasanya pertanian, dan pertanian tuh bukan isu yang lagi tren atau isu yang apa ya, ibaratnya isu terkini dan lagi seksi atau kayak gimana, enggak. Jadi ibaratnya orang tuh memandang pertanian adalah sebuah pekerjaan yang uh,
dan itu hanya konteks pekerjaan gitu. Jadi hanya mencangkul, kemudian hanya menjadi seseorang yang mempunyai pendapatan rendah, sangat tidak apa ya, tidak tidak memiliki jenjang karir mungkin bisa jadi gitu, dan banyak hal yang pada akhirnya menganggap bahwasannya petani itu dalam konteks hanya dalam segi on farm gitu. Tapi sebenarnya ranah keilmuan pertanian itu mencakup dari in farm dan out farm, dari hulu ke hilir. Nah, in farm sendiri adalah keilmuan pertanian yang memang basisnya dia terkait perkebunan, kehutanan, kemudian bagaimana cara mengelola dari sumber daya alam itu sendiri dan mengolahnya itu secara optimal. Jadi dari benih, dari bibit, dari yang belum apa-apa sampai jadi apa-apa itu adalah proses dari in farm itu. Sedangkan yang out farm kita nggak pernah sadari bahwasannya kita makan di McD ayam itu juga merupakan proses pertanian gitu. Dan kita misalkan makan ya mungkin warteg lah, atau let's say mungkin capcin, semua itu produk pertanian gitu, dan itu merupakan konteks-konteks yang dimana hasil olahan pertanian itu kemudian menjadi satu hal yang apa ya, menjadi komoditi sehingga bisa ke konsumen. Nah, itu juga proses pertanian gitu, pertanian dalam sisi out farm. Dan out farm nggak cuma di lingkup kecil itu aja, ada tentang kebijakan politik pangan, kemudian uh, bagaimana merumuskan tentang Sustainability Development Goals atau MDGs. Itu kan merupakan bahasan-bahasan yang itu bukan ranahnya in farm lagi, tapi out farm. Dan tanpa kita sadari sebenarnya lingkup kita memang tidak bisa jauh-jauh dari pertanian. Oke, kita misalkan mengagung-agungkan teknologi, tapi tanpa pertanian dan tanpa ada dukungan pertanian, teknologi itu pun tidak akan begitu berkembang gitu kan. Jadi memang salah satu sektor pertanian adalah salah satu sektor yang memang harus menjadi kunci, di mana ketika pertanian itu sukses dari segi in farm out farm, dari hulu ke hilir, maka yang terjadi adalah pembangunan juga bisa berjalan dengan optimal. Jadi jangan dipersempit lah pesan saya di awal pas presentasi, karena memandang Institut Pertanian Bogor melahirkan lulusan yang expert di bidang pertanian, tapi pada akhirnya ada anggapan bahwasannya kok nggak kerja sebagai petani gitu, padahal dia mungkin bekerja sebagai pengolah lahan kelapa sawit. Nah, itu kan proses pertanian juga, maksudnya dia supervisor di sana, tapi kan itu masih ya itu ketara dia di pertanian. Tapi kalau misalkan kayak misalnya yang sering jadi stigma kan misalnya kerja di bank, tapi ternyata dia adalah mengurusi kredit usaha rakyat, di mana kredit usaha rakyat ini dia juga harus belajar bagaimana masa panen, bagaimana dalam satu tahun itu berapa kali masa panen, dan kreditnya bisa diangsur berapa kali, dan yang potensial seperti apa. Dan itu mereka juga harus tahu basic karakteristik dari seorang petani sendiri gitu kan. Jadi memang nggak bisa kayak nggak boleh dipersempit bahwa pertanian hanya cuma mencangkul atau mungkin berkebun, karena dalam konteks keilmuan justru semua aspek kehidupan basisnya adalah di ilmu pertanian sendiri. Next. Nah, ini yang sering kali jadi pertanyaan anak SMA. Kalau misalkan kalian waktu SMA dulu, zaman-zaman SNMPTN, pasti bingung gitu kan. Aduh, gue anak IPA, tapi gue nggak jago matematika, gue nggak jago biologi, gue nggak jago fisika, mungkin gitu. Tapi gue pengennya kayak ke HI, public relation gitu kan. Nah, itu menjadi salah satu hal yang memang dilematis pada saat itu gitu. Nah, lalu emang ketika kita lulus banyak yang menganggap bahwa oh ya udah gitu, kalian di IPA aja gitu, biar nanti pas kuliah bisa milih ke IPS. Ternyata nggak semudah itu kan gitu. Maksudnya kayak kalau misalkan secara prinsip memang oke, kita bisa milih, tapi pada akhirnya kita juga harus bisa menentukan mana keilmuan yang sebenarnya kita mau nyemplung dan berkonsentrasi di sana gitu. Nah, waktu itu saya mengalami hal yang sama, di mana
saya itu anak IPA, tapi memang saya galau banget pengen masuk ke ilmu komunikasi pada saat itu. Tapi tetap daftar di teknik mesin di kampus lain. Cuman kayak oke, passion saya tuh di bidang sosial sebenarnya gitu. Nah, kayak dalam satu kebingungan yang akhirnya bertanya bisa belajar keduanya atau enggak gitu. Nah, ketika memang waktu itu singkat cerita ya memang pandangan pertama itu pendek. Oh, ternyata ada komunikasi di IPB. Oke lah. Dia provide anak IPA, ya udah aku daftar aja di komunikasi IPB. Tapi semenjak itu aku mengenal lebih luas bagaimana lingkup dari keilmuan di IPB sendiri dan dari departemen-departemen atau jurusan yang ditawarkan. Seperti next. Nah, di Fakultas Ekologi Manusia, di mana di fakultas ini menerapkan nggak cuma di Fakultas Ekologi Manusia sih. Jadi waktu itu di IPB sendiri itu sistem basis kurikulumnya adalah kurikulum mayor, minor, interdepartemen dan supporting course. Di mana di mayor ini adalah jurusan kita, minor itu merupakan second 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 study atau mungkin lebih tepatnya ke apa ya jurusan kedua lah ya. Jadi kayak kita ada yang sistemnya dia mayor plus minor, tapi ada yang misalnya mayor plus interdepartemen. Nah, interdepartemen sendiri ini adalah mata kuliah di luar jurusan yang dia support dari si mayor gitu. Jadi tapi dia nggak satu package. Nah, kalau minor tuh satu package ya, misalnya kayak saya di komunikasi, kemudian minor saya di kehutanan. Berarti memang saya ngambil satu package mata kuliah di kehutanan gitu. Jadi nantinya kuliah saya adalah saya komunikasi dan pengembangan masyarakat dalam bidang kehutanan gitu. Nah, itu kalau di minor. Nah, kalau interdepartemen dia benar-benar yang dia wajib diambil, tapi dia support, dia hanya support. Jadi kayak misalkan komunikasi dan manajemen berapa prodi diambil, tapi dia tidak mendapatkan apa ya kayak semacam gelar. Nah itu sebenarnya kayak ya itu terkait teknis lah sebenarnya. Jadi keunikan di sini secara teknis itu emang aku dulu belajar mayor, minor, interdepartemen dan supporting course. Nah kebetulan dapat empat-empatnya gitu. Jadi merasakan bahwa ternyata kuliah di IPB itu memang dituntut harus bisa tahu semuanya. Nggak cuma dari sekedar jurusan kita aja, tapi memang dalam konteks hal yang lebih luas lagi dan memang kita harus bisa belajar ke lintas jurusan yang dimana memang benar-benar kita bukan menjadi expert tapi at least tahu lah gitu. Nah, dan Fakultas Ekologi Manusia ini waktu itu aku pilih karena memang aku nggak tahu, cuman kelihatannya memang memiliki satu daya tarik di mana concern mereka adalah keilmuan yang sangat modern. Jadi keilmuan dalam sangat modern tuh seperti apa? Jadi di Fakultas Ekologi Manusia ini bahasannya itu bukan soal apa ya teknis atau mungkin hal-hal yang terkait apa ya yang ya ini yang teknis-teknis seperti kayak gizi klinis mungkin atau mungkin teknik dan lain sebagainya enggak, tapi ini lebih ke bagaimana kita sebagai seorang individu atau uh, mahasiswa itu sendiri diarahkan dan dirancang untuk menjadi seorang apa ya public policy atau public policy maker atau membuat satu pemikiran-pemikiran yang mana pemikiran-pemikiran ini mampu developing our community gitu. Jadi bagaimana kita dirancang atau kita dididik untuk bisa menjadi pelopor-pelopor yang bisa membangun dalam tanda kutip manusia, khususnya ya kita dalam konteks Indonesia berarti manusia Indonesia gitu yang menghadirkan ada 3 program studi. Yang pertama adalah gizi masyarakat yang mempunyai program S1 ilmu gizi, kemudian ilmu keluarga dan konsumen, dan terakhir jurusan saya itu sains komunikasi dan pengguna masyarakat. Yang mana konsentrasi ini cukup menarik ya dalam artian cakupannya lebih luas lagi karena kalau misalkan kita bicara tentang gizi, ilmu gizi selama ini kita berbicara tentang bagaimana kita mengatur diet
diet dari seorang pasien, atau mungkin diet bagi seorang vegetarian, atau diet sebagai seorang mungkin dia ada dalam tanda kutip ada simptom tertentu gitu. Tapi di gizi masyarakat tuh fokusnya lebih dalam lagi ternyata. Jadi fokusnya adalah terkait kajian ekologi pangan dan gizi baik klinis maupun masyarakat. Yang patut digarisbawahi adalah baik secara klinis maupun masyarakat. Seperti apa? Mungkin ilustrasi yang lebih gampang seperti ini. Ketika teman-teman mungkin dari ada yang mungkin dari mostly dari Jawa lah ya, tapi kita coba membayangkan bahwa teman-teman berada di sebagai masyarakat Maluku atau masyarakat di Papua gitu. Nah, mereka itu kalau orang-orang gizi masyarakat kecenderungannya adalah belajarnya bagaimana dia memaksimalkan potensi sumber daya alam di sana untuk bisa dalam tanda kutip membangun manusia dengan potensi yang ada di sana. Jadi gini, misalkan di sana orang rakyat Maluku dengan karakteristik sedemikian rupa, dia mempunyai sumber daya potensi alam sagu misalkan. Nah, di sana bagaimana cara memanfaatkan sagu? Lagi-lagi proses pertanian berjalan di sana. Jadi apa namanya? Ada transaksi penjualan sagu atau kayak gimana, dan kemudian ahli gizi inilah yang menjadi seorang pelopor atau penyuluh. Oke, sagu ini bisa dimasak ini dan ini bisa mencukupi gizi, dan concern mereka karena concern mereka adalah unit analisis mereka adalah individu, dan bagaimana dia mengukur adakah dampak gitu dari ketika dia makan menu sagu ini, dia bisa grow up atau mungkin bisa lebih cerdas atau lebih apa gitu. Nah, itulah yang menjadi concern, dan itu ya maksudnya nggak dalam lingkup Maluku juga, tapi lebih ke bagaimana mereka memetakan potensi sumber daya alam, kemudian menjadikannya satu peluang. Karena selama ini gini, yang salah dari kita adalah menjadi seseorang yang melihat bahwasanya potensi makanan khususnya ya, kita kalau ngomong produk pangan adalah beras kan, karena survei membuktikan memang 82% masyarakat memang berkonsumsi beras gitu. Padahal sebenarnya kalau kita berbicara tentang potensi, banyak loh sumber karbohidrat yang dihasilkan dari potensi daerah masing-masing gitu. Nah, inilah yang menjadi concern dari para guru besar IPB untuk membuat satu program studi gizi masyarakat. Jadi dia tidak hanya belajar tentang gizi klinis, ilmu gizi, terus ini nutrisinya berapa, perhitungan gizi berapa, tapi lebih ke dia juga dididik untuk menjadi salah satu public policy maker, di mana misalkan NTT stuntingnya angkanya sekian, apa yang harus digerakkan dari itu. Potensinya mungkin ya kita nggak, misalnya ini ngawur sih, kayak misalnya alang-alang gitu, alang-alang diapain gitu, dibuat menu lalala yeye gitu. Nah, terjadilah itu sebuah inovasi, dan inovasi itulah yang bisa membangun daerah tersebut. Nah, itu cita-cita dari gizi masyarakat. Kemudian ilmu keluarga dan konsumen. Nah, ilmu keluarga konsumen ini, kalau tadi memang unit analisisnya memang individu, ini juga sebenarnya individu, tapi dalam konteks sosial ekonomi dalam unit analisis yang lebih kecil, ya ini keluarga gitu. Nah, ini konsentrasi dari jurusan ini memang tentang kajian ketahanan keluarga, individu dan keluarga dalam. Jadi selain ketahanan keluarga, dia juga membahas tentang karakteristik individu yang lebih ke psikologi keluarga dan psikologi anak gitu. Dan kemudian keluarga dalam konteks pembangunan, ini yang sangat menarik sih. Jadi kita nggak pernah membayangkan bahwasannya keluarga itu menjadi salah satu agent of salah satu agent of change lah, bisa kita katakan seperti itu. Jadi keluarga itu juga bisa jadi satu subjek di mana pembangunan manusia itu bisa dilakukan, atau pembangunan manusia itu bisa digerakkan dari keluarga juga gitu. Jadi kita bisa membayangkan bahwasannya kalau misalkan keluarga, ya mungkin lebih gampangnya adalah keluarga petani bisa merasakan dirinya sejahtera, maka dan
terhindar dari berbagai macam masalah, misalkan kayak pengelolaan ekonomi atau mungkin hubungan secara person to personnya bisa terjaga, itu bisa menghasilkan satu tatanan kehidupan yang akan lebih baik lagi. Dan output dari lulusan ilmu law konsumen ini adalah menjadi pionir-pionir untuk ketahanan keluarga, untuk bisa membangun manusia itu dari unit analisis paling kecil, yakni keluarga, jadi individu dan keluarga. Dan yang terakhir adalah di jurusan saya sendiri, Desain Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, yang ranah kajiannya tuh cakupan unit analisisnya adalah masyarakat, di mana ada kajian sosiologi, antropologi, politik sumber daya alam, dan perspektif komunikasi pembangunan, sekaligus pengembangan masyarakat. Nah, ini yang lebih kompleks lagi, di mana saya harus mempelajari bagaimana uh, masyarakat itu bisa terbangun atau masyarakat itu bisa menjadi salah satu bagian penggerak pembangunan Indonesia dari segi ekonomi tentunya, dan juga sosial budaya melalui kajian-kajian dan usulan-usulan gagasan-gagasan pemikiran yang sifatnya konstruktif menuju ke arah pembangunan yang sesuai yang diceritakan, yakni Sustainable Development Goals sampai yang MDGs gitu. Next. Nah, dari pembahasan saya itu sebenarnya cukup berat banget kan. Dan kalau kita kembali tarik lagi ke belakang, itu kayak ngerasa, hah, kok jurusan ini kayak gini banget sih gitu. Kok berat ya? Terus gue ntar kalau lulus gimana dong gitu. Karena gue pengennya jadi seorang PR praktisi gitu. Broadcast advertising. Aduh, pusing banget gitu. Itulah yang kepikiran di awal gitu. Jadi ngerasa bahwasannya, wah ini gimana sih gitu, kok dia komunikasi dan pengembangan masyarakat tapi kayak ngerasa keilmuannya nyebrang gitu loh, bener-bener yang wah nggak gue banget nih kayaknya gitu. Tapi setelah berkecimpung di jurusan ini adalah hal-hal yang mungkin bisa jadi saya menjadi seorang yang beruntung karena menjadi seorang anak IPA yang tidak luntur secara perlahan. Ya memang ya mendalami IPA lagi ya, tapi kayak basis keilmuan saya di IPA itu tidak luntur. Dan tapi minat saya ke sosial itu juga masih ada gitu. Nah, penjelasannya seperti ini. Next. Nah, di SKPM itu sebenarnya ada apa sih? Nah, setelah saya dalami, ternyata di SKPM itu kita belajar 3 hal. Nah, selama ini kan komunikasi itu hanya belajar soal komunikasi, broadcasting, PR. Nah, itu semua ada di divisi komunikasi dan pembangunan, di mana kita juga belajar bagaimana menjadi seorang praktisi di bidang media, kemudian public relation dan komunikasi-komunikasi yang seperti anak komunikasi dapatkan gitu. Plus kita juga diajarkan bagaimana cara menjadi agen of change dengan mempelajari keilmuan ilmu penyuluhan, pendidikan orang dewasa, gimana cara kita develop orang-orang yang memang dalam tanda kutip sudah berumur, dan kita mengajak mereka, merangkul mereka untuk sama-sama mari kita maju bersama gitu. Nah itu keilmuan filosofis yang sangat bagus dan tersaji dalam divisi komunikasi dan pembangunan. Kemudian itu dalam konteks komunikasinya, tapi dalam konteks pengembangan masyarakat kita ada 2. Yang pertama adalah tata kelola sumber daya alam dan lingkungan, di mana di sana saya sendiri mempelajari bagaimana menjadi seseorang yang bisa menghadirkan keilmuan untuk menjadi seorang public policy maker di bidang ketahanan pangan dan kependudukan serta keadilan sosial agraria di masyarakat gitu. Jadi kayak misalkan tata guna lahan pertanian yang itu basisnya adalah tidak menguntungkan rakyat, dan bagaimana kita menjadi seorang public maker. Jadi disitulah kami dituntut untuk berpikir kritis
memberikan solusi, menghadirkan solusi kepada masyarakat, kepada pemerintah untuk bisa, ayo sama-sama kita mencari jalan tengah agar tata kelola sumber daya manusia atau mungkin lahan ini bisa menjadi efektif dan bisa sama-sama membangun masyarakat gitu. Ininya memang basis keilmuan kita memang masyarakat gitu. Kemudian yang kalau yang itu dalam konteks yang abstrak dan memang sangat luas karena kita mempelajarinya nggak cuma tata kelola sumber daya lahan tapi juga tentang politik ekologi, bagaimana kita menjadi pemikir-pemikir untuk bisa memberikan rekomendasi kebijakan dan rekomendasi apa ya, inilah kayak memberikan usulan-usulan terkait gagasan terkait waktu itu kita bahasannya karena isunya adalah cantrang, bagaimana melestarikan hutan atau melestarikan sumber daya yang ada di ekosistem laut untuk agar tetap lestari dan lain sebagainya. Dan itu kami dalam tanda kutip ditantang untuk bisa berpikir kritis ke arah sana gitu. Jadi merupakan salah satu divisi yang seru banget karena memang itu kita seolah-olah menjadi seorang DPR-nya yang mengkaji di bidang politik, sumber daya alam dan kebijakan tata kelola ekologi. Kemudian di sosiologi pedesaan dan pengembangan masyarakat ini unit analisisnya lebih ke bawah lagi. Jadi memang kita fokus ke masyarakat dan bagaimana menjadikan masyarakat itu sebagai subjek, bukan menjadi objek untuk pembangunan berkelanjutan dan pembangunan pertanian, di mana kita juga mengajak masyarakat untuk menjadi seorang yang menjadi agent of change, untuk menjadi seseorang yang bisa berdaya, untuk menjadi seseorang yang bisa memberikan social impact kepada orang lain dan menjadikan masyarakat tidak hanya, apalagi masyarakat dalam konteks petani dan lain sebagainya, untuk bisa semakin berinovasi dan semakin berdaya sehingga kita dituntut menjadi seseorang yang bisa menginspirasi dan memberikan dampak terkait pembangunan pertanian berkelanjutan seperti itu. Next. Nah, kalau misalkan kita breakdown, ini merupakan salah satu kurikulum baru yang diperkenalkan untuk mahasiswa baru mulai tahun kemarin berarti ya. Berarti saya lupa angkatan berapa. Ininya untuk mahasiswa baru di Departemen SKPM sendiri itu ada 3 konsentrasi yang sudah saya ungkapkan tadi, dari komunikasi pembangunan dan penyuluhan, tata kelola sumber daya alam dan lingkungan, pengembangan masyarakat, di mana masing-masing dari konsentrasi itu mempelajari hal-hal seperti dinamika dan komunikasi kelompok, jurnalistik pembangunan, media siaran dan komunikasi digital, komunikasi bisnis dan hubungan masyarakat, komunikasi perubahan perilaku. Jadi ini yang mata kuliah baru. Jadi komunikasi perubahan perilaku dan perubahan sosial dan teknologi komunikasi dan penyuluhan. Di mana keilmuan-keilmuan ini adalah keilmuan-keilmuan basic dari jurusan komunikasi yang mendapatkan modernisasi yang mengikuti dengan perkembangan zaman. Jadi seperti kayak teknologi komunikasi dan penyuluhan, di mana memang saat ini proses difusi inovasi dari berbagai macam inovasi di masyarakat cenderung memang perlu ada banyak perbaikan. Jadi inovasi itu pada akhirnya tidak serta-merta bisa diterima, dan peranan dari teman-teman dari Departemen SKPM itu sangat penting untuk bisa menjadi agent dalam penyambung lidah antara inovasi yang diciptakan, tujuan inovasi itu sendiri untuk bisa diimplementasikan ke masyarakat. Kemudian yang saya ceritakan terkait dengan tata kelola sumber daya alam dan lingkungan, kurang lebih ada kajian agraria, tata kelola sumber daya alam, pengelolaan kolaboratif sumber daya alam, sumber daya keadilan dan perdamaian, tata kelola lingkungan hidup, dan kajian reforma agraria, termasuk dalam keilmuan-keilmuan yang abstrak dan baru. Ini terkait bagaimana kita juga tadi yang sudah saya ungkapkan, jadi pionir-pionir public policy maker untuk kesejahteraan petani dan pertanian dalam konteks yang sangat luas gitu, dari konteks pertanian padi sawah,
kemudian pesisir, dan perkebunan, hingga konteks-konteks yang non-pertanian seperti pertambangan dan lain sebagainya itu perlu menjadi fokus khusus untuk dikaji dan menjadi memberikan kebijakan-kebijakan. Dan di sini kita bebas berekspresi untuk masyarakat, ke public policy maker, dan memberikan insight-insight baru kepada masyarakat. Kemudian yang menjadi salah satu concern saya dan memang saya tertarik di sini adalah di divisi pengembangan masyarakat, di mana kami mempelajari tentang teori-teori sosiologi dalam praktek pengembangan masyarakat, kemudian kapital dan investasi sosial, yang seperti kajian skripsi saya yang terkait CSR dan CSV, Creative Share Value, dan konsep dari Corporate Social Responsibility, dan bentuk-bentuk investasi sosial di mana banyak sekali program terkait kewirausahaan sosial, di mana selain kita membangun dalam segi ekonomi, kita juga memberdayakan masyarakat untuk bisa berpikir kreatif dan inovatif dalam segala lini aspek kemampuan mereka gitu. Kemudian ada masyarakat dan teknologi, kita juga belajar itu, dan pengembangan ekonomi perdesaan, di mana ini juga memprovide kegiatan-kegiatan yang sifatnya perancangan terkait usulan-usulan usaha skala mikro, kemudian resiliensi komunitas, di mana ini merupakan salah satu concern keilmuan yang baru, di mana Indonesia ini kan merupakan salah satu negara yang diapit dari correct if I'm wrong ya. Jadi kalau misalnya ada Indonesia itu merupakan ring atau daerah yang dikelilingi oleh beberapa perguruan tinggi pegunungan yang aktif, di mana memang ini rentan terhadap bencana, dan sebagai negara kepulauan memang dampak dari bencana-bencana itu juga memiliki impact sama tatanan sosial ekonomi gitu. Nah, tatanan sosial ekonomi inilah yang sering menjadi salah satu kajian khusus di kita di resiliensi komunitas, di mana ketika terjadi bencana atau mungkin hal seperti mungkin let's say COVID lah ya gini. Ini gimana sih tatanan struktur ekonomi mereka, kemudian pola nafkah atau pola pencarian mata pencarian mereka itu seperti apa, dan berbagai macam hal yang sifatnya resisten terhadap perubahan gitu. Nah, kajian resiliensi komunitas ini adalah untuk melihat bahwa sejauh mana masyarakat itu bisa kita capture potensinya di tengah bencana gitu. Seperti, dan terakhir adalah politik pertanian dan pembangunan pedesaan, yang dimana sebagai seorang mahasiswa SKPM kita juga dituntut untuk bisa mengerti dan menjadi agent of change dan mengisi ruang di posisi politik pertanian dan pengembangan masyarakat ini, pengembangan masyarakat pedesaan. Oke, next. Nah, tadi kayaknya ngejelasinnya udah cukup kompleks, dan memang kalau mungkin sedikit dibayangkan kayak wah keren ya gitu, maksudnya wah kayak seru deh kuliah di sana, terus dapat insight baru, dan kayak nggak cuma belajar komunikasi, kita juga seolah-olah kayak belajar berperan sebagai seorang international relation atau seorang anak HI lah ya, di mana setiap hari mereka juga jadi seorang yang dituntut untuk membuat satu kebijakan atau menyuarakan hal-hal yang sifatnya konstruktif untuk bisa membangun masyarakat melalui media atau forum gitu. Dan ibaratnya kalau singkat cerita mungkin aku menyebutnya ini adalah fisik yang cuma ada di IPB, kita belajar fisik di satu jurusan gitu. Jadi bukan lagi soal fisik dipecah kita belajar antropologi lagi, enggak, tapi ini benar-benar yang kita belajar semua keilmuan di ilmu sosial dan ilmu politik di SKPM, tapi dalam konteks pertanian sendiri. Nah, kayak ngebayanginnya tuh seru ya ternyata belajarnya gitu. Dan memang yang enak menjadi mahasiswa SKPM itu kita memang terdidik menjadi seorang pembelajar dalam konteks dan ruang apapun. Jadi memang kita dibebaskan untuk berpikir, dan kita memang berpikir kecenderungannya untuk berpikir teknisnya tuh sangat sedikit ya. Maksudnya kayak hanya beberapa mata kuliah yang memprovide kita harus
berpikir secara teknis. Jadi gini. Jadi kecenderungannya adalah sifat dari konsentrasi keilmuan masing-masing itu kita memang dilepas, kita dibebaskan untuk mengumumkan pendapat, kemudian mencari fakta empiris dan lain sebagainya. Dan di sini juga yang bagus adalah kita bisa masuk di segala lapisan masyarakat gitu. Jadi kita bisa diterjunkan, let's say menjadi corporate bagian dari sebuah korporasi, bisa terjun ke masyarakat, dan kita juga bisa terjun ke lapisan menengah sekalipun gitu. Jadi kayak ya kita memang jadi seorang yang adaptif gitu, dan dalam konteks keilmuan ya memang kita tuh harus bisa masuk ke beberapa lapisan masyarakat agar kita bisa mengcapture dari situasi atau hal-hal yang sekiranya kita bisa develop gitu. Jadi pelapisan masyarakat ini menjadi satu hal yang penting, dan harus sebagai lulusan dari SKPM itu harus bisa menjadi pionir dan menyesuaikan terhadap berbagai kondisi dan lapisan masyarakat. Dan yang terakhir ini yang paling penting adalah menjadi lulusan SKPM adalah jadi truly become long lifetime learner, karena sampai sekarang pun saya masih sering membaca, masih sering mengikuti ke isu-isu yang terkini terkait kebijakan pertanian dan kebijakan dan itu merasa bahwasannya kayak itu harus kewajiban, dan kayak dari saya sendiri itu merasa oke, ini kan yang saya pelajari di kuliah gitu, dan solusinya kan seperti ini gitu, seharusnya seperti ini. Dan ya setelah lulus pun tidak serta-merta kita lepas gitu, tapi keilmuan itu justru melekat dan kita menjadi lebih kritis dalam menyikapi hal-hal yang konteksnya adalah terkait unit analisis kita, yakni masyarakat gitu. Nah, yang jadi tantangan di sini adalah jadi memang pada basicnya tuh ketika orang kuliah itu kan ekspektasinya bisa bekerja. Padahal sebenarnya kuliah itu adalah satu momen atau kesempatan di mana kita untuk bisa mengupgrade diri di bidang akademis. Seharusnya kan seperti itu. Cuman balik lagi, kuliah tuh dipersepsikan orang Indonesia adalah untuk bekerja sebagai syarat lulus akan bisa bekerja enak kantoran, gaji banyak, pergi pagi pulang sore, yang pada akhirnya juga ya ngapain kuliah gitu. Maksudnya kayak ya udah mungkin ambil kuliah yang biasa-biasa aja dan kita ambil ijazah dan lain sebagainya. Tapi momen kuliah itu menurut saya adalah satu hal yang dimana kita mengupgrade diri di bidang akademis, dan juga setelah lulus itu juga menjadi satu hal yang bisa impactful ke masyarakat gitu. Nah, tapi kalau mungkin teman-teman yang memang niatnya adalah kuliah untuk mencari kerja, mungkin yang menjadi tantangan di sini. Karena kalau lulusan SKPM itu mencari kerja itu bisa dibilang kebanyakan jauh dari keilmuannya gitu. Oke, dia dididik sebagai seorang public policy maker, tapi untuk ke sana kan berarti harus melalui jalur partai, atau mungkin bisa dibilang kita ke pilkada atau pilkades gitu kan. Tapi mana mau orang ke pilkades kan, jarang mau, karena itu butuh ya, kita udah nggak bicara lagi soal tabu lah ya. Nah, itu kan menjadi rahasia umum ketika memang dalam kontestasi pilkada atau pemilu itu kan butuh modal yang sangat besar lah ya gitu untuk bisa menjadi meraup aspirasi masyarakat. Dan di situ kayak belum ada ruang untuk jurusan kami bisa berkecimpung untuk bisa mengeksplor diri dari kemampuan bidang kita masing-masing gitu. Kemudian, nah yang bagusnya di sini, tapi kita tuh kecenderungannya adaptif gitu, dalam artian kayak saya pernah punya kakak tingkat yang saat ini dia bekerja di salah satu tambang nikel di daerah Kalimantan, dan konsentrasinya dia pekerjaan dia adalah sebagai HSE officer, di mana tuh seharusnya dia menjadi lulusan kesehatan masyarakat dan K3.
Nah, itu dari jurusan kami juga bisa bersaing di sana. Jadi hal-hal yang sebenarnya impossible tuh bisa jadi possible ketika di sini. Cuman memang kalau berharapnya ketika lulus bekerja di pekerjaan yang linear, menurut saya sangat sulit untuk di jurusan ini gitu. Jadi dalam konteks lagi-lagi kita jangan sampai menjadi seorang yang sempit pemikiran bahwasannya keilmuan kita hanya sebatas di apa ya kayak digunakan untuk mencari kerja, tapi juga bagaimana kita juga bisa harus menjadi seorang yang bisa adaptif, bisa memberikan kontribusi terhadap pemikiran kita untuk masyarakat, dan tentunya bisa apa ya menjadi seseorang yang ini lo gue, ini lo citra gue tuh kayak gini gitu. Nah itulah yang seharusnya yang ada di pikiran lulusan atau mahasiswa untuk menyikapi anugerah dia bisa melanjutkan ke perguruan tinggi negeri, atau mungkin ya kesempatan kuliah baik itu negeri atau swasta sebenarnya it doesn't matter, tapi bagaimana cara menyikapi dia bisa menjadi seorang mahasiswa atau lulusan dari sarjana itu harusnya seperti itu gitu. Next. Nah, kesimpulannya adalah jadi kuliah dan belajar itu nggak melulu soal begitu, dan kuliah dan belajar itu tadi apa ya, kita nggak boleh sempit hal-hal yang ini juga sempat yang aku perdebatkan dengan Aan ya, selaku founder dari Basa Basi Ilmiah. An, gue tuh kalau ngomong ilmiah, gue tuh bukan ahli gitu. Gue bukan orang yang ahli, gue bukan orang yang pakar. Kok lu tiba-tiba nunjuk gue jadi seorang yang di pembicara yang basisnya adalah Basa Basi Ilmiah. Yang kalau lihat episodenya sebelum-sebelumnya, itu kayak udah di luar konteks banget dia bicara fisika kuantum lah apalah, itu kan pembahasan yang jauh. Tapi yang pengen aku brainstorm di sini adalah kita nggak jangan mempersempit keilmuan itu hanya soal hal-hal tersebut gitu, karena yang kita lihat sekarang, yang kita apa ya, yang kita terlibat di dalam satu grup itu juga sebuah ilmu, itu juga sebuah apa ya konteks keilmuan sosial yang kita juga bisa pelajari kayak pelapisan sosial masyarakat dia gitu, dan bagaimana dia resilient terhadap sesuatu hal yang sifatnya bencana, kemudian bagaimana dia menjadi seseorang yang bisa influence ke masyarakat, itu merupakan salah satu hal yang bisa kita pelajari. Jadi mungkin di sinilah poin di mana yang ingin saya tekankan adalah kuliah dan belajar gak melulu begitu gitu. Belajar itu bisa bebas kapan aja dan di mana saja. Bener, ini mungkin ini kalimat yang klise, tapi ketika kita berjalan ke petani, kita bicara, oke, subsidi pupuk sekian rupiah, nggak nutup nih apa kalau padi sehektar dijual gitu, nggak nutup kecukupan kayak apa keseharian saya itu nggak cukup. Apa yang kita lakukan? Menyuarakan. Nah, itu juga proses dari bagaimana keilmuan berjalan kan, dimana kita tergerak, kemudian memberikan solusi kepada public policy maker untuk bisa menjadi agent of change misalnya. Nah, yang kedua yang saya tekankan adalah kalau bisa belajar dua-duanya antara ilmu alam dan ilmu sosial, kenapa harus kita concern sama teknologi pertanian, atau mungkin teknik mesin buat produktivitas pertanian? Nggak perlu, karena saya pun belajar dua-duanya, walaupun memang sebatas efisiensinya kayak gini nih, atau mungkin sebaiknya memang dalam 1 hektar tuh dikelola yang sektor infranya segini, sektor outboundnya segini, dan lain sebagainya gitu. Dan itu merupakan satu hal yang patut saya syukuri, di mana saya dituntut untuk berpikir yang sangat luas, tapi tidak melulu soal untuk bisa menjadi seorang yang expert. Tapi at least saya tahu dan bagaimana cara memanagenya, itu merupakan hal-hal yang dipelajari di jurusan saya. Next. Nah, terima kasih. Mungkin hanya itu yang saya sampaikan. Mungkin pembahasan saya ini abstrak, dan kalau misalnya ada yang ingin di-clearkan atau mungkin kepo, mungkin belum menemu titik poinnya,
mana yang IPA, mana yang IPS, apa sih hubungannya? Silakan ditanyakan karena ini kalau berbicara soal keilmuan saya tuh sangat kompleks dan memang apa ya, lebih ke teori dan filosofi gitu-gitu sih. Gitu. Oke, ya makasih ya Ibram atas materinya, sungguh inspiring banget, insightful. Ini kelihatannya apa yang dibutuhkan di Indonesia ini sepertinya, karena komunikasi antar ilmu yang biar apa ya namanya bisa dibawa ke masyarakat, dikenalkan ke masyarakat tuh saya kira penting banget gitu. Sebenarnya juga kayak senada dengan apa yang kami lakukan gitu di BBI misalnya ini kan seperti tadi kata memang benar sih, kita kan masih bahas kayak fisika kuantum atau apa gitu yang kayak di luar nalar manusia sendiri itu, bahkan topikku sendiri lubang hitam gitu kan. Memang susah, cuman situlah tantangannya. Maksudnya aku kalau sampai masuk S2 komunikasi ini pasti gara-gara kamu ini inspirasi. Jadi ya, jadi gini apa ya? Sekarang aku miris gitu ya. Maksudnya sekarang aku juga merasa miris. Banyak hal-hal di Indonesia itu terkadang asal pakai keilmuan gitu. Maksudnya pakai mana? Kayak misalnya nih, kayak kata kuantum gitu kan. Oh ini bukan bahas merek gas ya, merek kompor gas. Kalau itu merek barang nggak masalah, kayaknya nggak menyalahi ya. Cuman kayak ini nih dulu tuh sering Bacon misalnya kayak latihan kuantum, kepemimpinan kuantum, apa segala macam yang tiba-tiba dikait-kaitkan dengan kuantum secara religius atau apa gitu. Padahal secara definisi sebenarnya udah nggak tepat. Nah, kadang kayak gitu-gitulah yang sebenarnya ingin diperbaiki gitu. Kuantum itu gini misalnya, atau mungkin sering apa ya, ada beberapa hal di Indonesia ini yang sering kayak terjadi penipuan yang mengatasnamakan keilmuan sains kayak gitu, kayak yang terbaru tuh biogas. Mungkin pernah dengar nggak, ada kan di sini yang pernah dengar biogas, atau Imron sendiri pernah dengar kayak biogas? Kita Biogas. juga kalau biogas itu kalau di IPB itu justru malah Biogas, jadi glass, sorry biogas. Kalau biogas kayak belum benar dengar deh. Nah, biogas ya maksudku itu gelas biologis. Di situ maksudku itu kan apa namanya, lingkungannya lumayan banget sampai dibilang mengubah cairan menjadi bersifat gini, maksudnya membawa hoax atau kayak teori bumi datar yang malah membuming atau apa di Indonesia gitu. Aku pengen tanya nih, yang lain juga kalau misalnya mau tanya-tanya boleh, mau lewat via voice atau chat persilahkan. Ini pertanyaanku pertama ini gini, tadi kayaknya menarik nih, kamu bilang kamu sedikit menyinggung soal nasi dan ketahanan pangan gitu ya. Ingatku dulu ya pas SD itu makanan pokok orang Indonesia itu sebenarnya nggak hanya nasi, makanan pelengkap utamanya itu nggak hanya nasi. Sementara kan sekarang ini bikinnya orang Indonesia tuh belum dibilang makan kalau belum makan nasi gitu kan. Padahal dulu kayaknya kalau di Indonesia wilayah timur tuh ada beras, kok beras lagi, itu nasi ya. Ada jagung, ada sagu gitu kan. Tapi kelihatannya makin kesini kok kayaknya jadi nasi. Kira-kira ini adakah menurutmu apa ya namanya, ada kesalahan informasi terkait perwajiban beras, atau padahal menurutku informasi yang kayak mewajibkan jadi makan nasi gitu. Padahal kalau menurutku ya kayak tadi kamu bilang karbohidrat itu padahal nggak nasi gitu. Di Indonesia bagian timur tuh padahal lebih kaya lagi gitu. Ada sagu, ada apa yang bahkan aku sendiri belum pernah makan dan pengen makan gitu. Apakah menurutku stigma seperti ini tuh bisa dirubah? Bisa dirubah tidak, misalnya bahwa apa namanya, kayak kita tuh makan nggak harus nasi doang gitu, apalagi kalau sudah makanan nasi padang nasinya banyak. Bisa nggak kalau misalnya diganti jadi sagu kali-kali atau apa, tapi itu diperkenalkan ke Indonesia dan itu baik juga gitu loh. Gimana? Sebenarnya yang bisa menjawab itu cuma teman-teman dari gizi masyarakat sih. Cuman kalau aku kan belajar tentang ekologi pangan dan gizi ya. Jadi itu salah satu mata kuliah interdepartemen yang memang aku harus pelajari. Yang mana memang basicnya gini. Kesalahan utamanya adalah pembangunan itu berasal dari Jawa. Jadi pembangunan itu tersentral di Jawa. Jadi semua orang itu tuh berpusat pada culture
sosial apa ya, kayak menganggap tuh bahwasanya orang-orang Jawa itu memiliki satu privilege dan menjadi trendsetternya Hmm. seluruh orang Indonesia gitu. Jadi ketika orang Indonesia atau orang Jawa sendiri itu memiliki culture dia santun, baik, terus apa ya, cenderung memiliki IQ yang tinggi karena dia apa ya, bisa jadi karena memang potensinya di sana bagus, dekat transportasi, dekat ibu kota dan lain sebagainya. Itu menjadi salah satu trendsetter dan akhirnya berpengaruh sama pola makan dan pola pola gizi dari masing-masing dari individu, bahwasannya di apa, orang Jawa bisa pinter gara-gara apa ya, orang Jawa bisa menjadi salah satu apa ya, pemimpin bangsa atau mungkin memiliki ini karena dia makan nasi gitu. Jadi hal-hal yang apa ya, yang menjadi salah di sini adalah pembangunan yang tersentral hanya di Pulau Jawa gitu, yang mengakibatkan bahwasannya ya semua tren itu ada di Jawa. Padahal kalau kita bisa membuka mata gitu, benar-benar yang kita menyadarkan masyarakat di sekitar bahwasannya Jawa itu juga suatu saat bisa tersaingi sama Papua loh, ketika kita bisa terjun ke Papua dan bisa membangun rakyat Papua dengan baik, dengan potensi yang ada. Kita juga jadi gini, yang Fakultas Ekologi Manusia hadir atau keilmuan yang basisnya IPA dan sosial ini akhirnya menjadi satu gabungan yang kuat di Fakultas Ekologi Manusia ini adalah untuk membangun tidak hanya di Pulau Jawa gitu, tapi ya seluruh Indonesia, memanfaatkan potensi, menggerakkan manusia di sana dan menjadi seseorang yang pionir untuk membangun manusia dari unit analisis individu sampai ke masyarakat itu sendiri gitu. Gitu ya. Jadi kayak juga kurang diperkenalkannya cara makan atau cara apa ya namanya alternatif makanan dari Indonesia Timur seperti itu ya? Iya, bukan diperkenalkan sih, lebih ke perhatian pemerintah itu bukan soal apa ya, keberagaman keanekaragaman pangan kali ya, yang lebih tapi lebih ke produktivitas. Jadi kayak yang concern adalah gizi, tapi pemenuhan gizi itu dengan cara apa tuh selama ini implementasinya menurut kacamata kami atau saya pribadi lah, saya nggak mau nyebut kami, kalau kami kan nyebut institusi kan. Jadi saya sendiri melihat dari basis data dan fakta itu memang nyatanya selama ini orang tuh lebih dihargai ketika dia makan nasi gitu dibanding protein yang lain gitu. Ya. Oke lah, cukup menjawab bagiku. Yang lain mungkin kalau masih ada pertanyaan boleh tuh langsung di chat. Iya. Mungkin aku mau tanya sekali lagi deh. Iya, ini sebenarnya materinya tuh cukup sangat luas ya. Jadi memang setelah pertanyaan tuh sebenarnya sangat banyak banget. Apalagi kalau dilihat itu judulnya juga judul besar gitu. Belum spesifik kita ngomong tentang ekologi pangan, belum spesifik soal apa gitu. Jadi memang ini sangat bisa banget teman-teman biar kepo atau mungkin apapun bisa ditanyakan terkait topik ekonomi. Tapi memang lagi-lagi emang topiknya bukan hal-hal yang sifatnya fisika kuantum atau apa, itu bukan ranah kajian saya masalahnya. Mungkin kalau sudah kajianmu kamu bisa mengkomunikasikan itu dengan manusiawi ya dibanding kamu. Oke. Nah itu sebenarnya keterkaitan dengan pertanyaanku selanjutnya, maksudnya kadang kan bagi keilmuan ilmu saintifik kadang kayak maksudnya ilmu kayak fisika apa segala macam tuh kan justru di Indonesia tuh banyak sekali hoaxnya ya, kayak misalnya nih yang termasuk sempat udah lama redup kan lagi kayak teori bumi datar gitu kan, padahal itu sudah diyakini keabsahannya apa segala macam. Nah yang sebenarnya gini, kalau misalnya nih di fisika mau punya teori apapun, buminya bentuknya apapun, sebenarnya terserah, kita membolehkan gitu. Ada memang masanya di mana fisikawan sendiri pakai kok kerangka bumi datar misalnya, jadi maksudnya kita menggunakan referensi bumi yang datar gitu.
tapi kita nggak menyebarkannya sebagai suatu kebenaran absolut gitu kan, kebenaran mutlak. Nah, kadang ada nggak sih menurut tips supaya kita bisa menyampaikan ilmu-ilmu kita untuk mengurangi hoax-hoax semacam ini? Karena jatuhnya yang dikhawatirkan adalah kayak teori bumi datar nih, ujung-ujung menurutku ya kayaknya arahnya jadi kayak politik identitas gitu, apalagi di negara-negara lain tuh malah jadi kayak gerakan politik identitas gitu, bukan lagi kayak membahas ini apa bumi datar dari segi sainsnya gitu. Kadang kalau kita berdebat dengan atau ngobrol mencoba memperbaiki apa yang tepat dan kurang tepat sama orang-orang ini, jatuhnya tuh kayak ini nih konspirasi pemerintah, ini gini gini gitu harusnya kita sadar gini gini gitu. Lama-lama bukan tentang masalah bumi itu datar atau enggak gitu. Ada nggak tipsnya apa ya namanya mengkomunikasikan hal-hal semacam ini agar lebih apa ya namanya lebih mengena di hati mereka gitu, mereka atau hati masyarakat secara umum? Ya, kalau misalnya kita bicara terkait ilmu ya atau ilmiah lah ya, fakta-fakta empiris dan dia sifatnya ilmiah, sebenarnya Hmm. satu-satunya jalan adalah kita melakukan riset. Karena kalau menurut saya itu ilmu itu dinamis. Dia hari ini bisa menjadi fakta, tapi besok dia invalid faktanya atau bisa dipatahkan sama orang lain. Jadi Hmm. menjadi sesuatu hal yang wajar ketika orang menanyakan kembali apakah bumi itu datar. Menurut Hmm. saya gitu hal-hal yang lumrah wajar. Jadi perdebatan itu hal yang wajar. Nah, yang Ya, bisa kami juga menjadi sepakat. salah satu jalan adalah melakukan riset. Riset dalam sekarang kan riset Hmm. maksudnya salah satu hal yang terbuka lah ya misalnya. Nah, tapi gini, Ya. yang perlu kita masing-masing tahu atau orang-orang yang mungkin audiens di sini tahu adalah bahwa saya tuh terpukul dengan apa ya omongan salah satu teman saya yang sekarang mengambil Hmm. S2 Hmm. Ya. di Departemen SKPM juga yang dia bilang bahwasannya kita sebagai seorang yang memang sudah berpendidikan harusnya hati-hati karena Hmm. saat ini kita hidup di masa yang apa ya yang bukan ahli menjadi so ahli dan yang Hmm. ahli dipertanyakan keahliannya. Ya, Nah ya, itu ya. kita hidup di mana komunikasi atau hal-hal yang terkait pencarian informasi itu sangat terbuka dan orang di Indonesia ya kita tahu sendiri bahwasannya di Indonesia menerapkan sistem di mana komunikasi itu bisa terbuka selebar dia bisa mengkritik pemerintah bisa melakukan berbicara apapun karena kemerdekaan itu salah satunya adalah kemerdekaan berbicara mengungkapkan pendapat kan gitu. Tapi Ya. bukannya saya mengajak untuk bisa membatasi hal itu tapi lebih ke bagaimana kita bisa cerdas dalam menyikapi satu fakta empiris atau mungkin bisa memberikan fakta-fakta yang dia tidak menjurus atau menjadi satu hal yang tadi berbau politik karena lagi-lagi ilmu itu bebas nilai. Iya kan? Kita Hmm. sepakat kalau ilmu itu bebas nilai. Jadi Ya. misalkan sorry ini agak ekstrim ya kayak misalkan nggak sholat nggak apa-apa ya itu kalau dari kita dalam konteks ilmu itu hal yang apa ya Hmm. sebagian orang mungkin mengiyakan tapi kan secara moral kita kan punya kita negara berketuhanan yang dimana kita mempercayai agama-agama kan gitu. Nah itu memang Ya. bertentangan tapi kalau kita membahas dalam segi ilmu ilmu itu dinamis orang mendebat bumi itu bulat wajar tapi untuk membuktikannya harus ada Ya. riset gitu dan jadi gini Ya. kita menyikapi hal-hal yang sifatnya hoax itu bagaimana kita harus punya basic ilmu dulu gitu maksudnya kayak oke, lu bisa bilang bumi itu misalkan jajar genjang lah ya gitu bumi itu jajar genjang oh emang iya gitu ayo sama-sama riset yuk gitu maksudnya kayak kita buktikan sama-sama kalau nggak terbukti berarti Hmm. emang kita mempercayai bahwa ternyata bumi itu tidak jajar genjang gitu bukan kita Ya. mempercayai bumi itu Oke. bulat tapi kita mempercayai bahwa apa yang kita temukan adalah sebuah fakta dan itu yang dinamakan fakta empiris Hmm. gitu. Ya.
Oke, ada benarnya juga. Dulu aku sempat pernah ya kejebak perdebatan kusir semacam itu, dan lagi-lagi Iya, mereka yang iya. apa ya, maksudnya kadang sulitnya adalah mencoba ini loh, sudah dicoba fakta. Selebihnya memang terserah mereka. Oh ya, ini ada satu pertanyaan baik nih dari Mas Aon. Gimana pendapat Imron mengenai fenomena orang-orang yang lebih percaya pada omongan orang karena dia adalah tokoh tapi menolak pendapat orang lain yang lebih objektif berhasil riset? Oke, Mantap nggak ini ini pertanyaannya? nah ini sebenarnya masuk ke ranah keilmuan saya selama ini ya, di mana memang Ya. saya mempelajari bagaimana justru kita belajar sama subjek penelitian kita gitu. Nah, Hmm. ini rasanya menjadi salah satu hal yang tidak solutif sih yang akan saya jawab. Cuman emang tapi satu-satunya jalan itu adalah itu gitu, bahwasannya kita harus membiasakan diri menjadi orang yang sangat open mind gitu loh. Nah, di Indonesia sendiri kita belum bisa menyentuh atau menepuk dada untuk lu berpikirnya yang ini dong, yang lebih luas gitu. Karena gua Hmm. sama petani, maksudnya sebagai seorang sarjana, aku sebagai seorang sarjana itu tidak jauh lebih pintar daripada petani yang setiap hari nyangkul gitu. Tidak, saya mempercayai diri saya bahwa saya tidak lebih pintar dari orang yang beternak sapi setiap harinya, orang yang mungkin menjadi DPR RI. Saya tidak sepintar itu. Cuman bagaimana kita sama-sama terbuka, ada masalah apa, dan kita sama-sama menyelesaikannya dengan apa ya, data atau fakta yang bisa kita temukan gitu, untuk menjadi satu hal yang solusi gitu, jadi hal-hal solusi. Dan terkait menyikapi fenomena orang yang lebih percaya sama orang yang karena dia adalah tokoh tapi objektif, rasanya tidak perlu menjadi satu hal yang diperdebatkan lah ya, karena yang harusnya cerdas adalah dari kita sendiri gitu. Jadi ketika kita misalkan kita tahu basisnya memang yang fakta empiris adalah orang yang non tokoh, ya ngapain kita pusing sebagai seorang apa menurut omongan tokoh, meskipun mungkin dia memang berpengaruh dan lain sebagainya. Tapi kan kita kalau di Indonesia ya, kita jadi seseorang yang hidup di negara demokratis, di mana kita bisa bebas memilih jalan hidup, bisa berpikir, cara pandang dan lain sebagainya. Asal dalam basis konteks dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 gitu kan. Jadi menurut saya ya itu tadi yang dibangun atau yang harus dibenahi adalah diri kita sendiri untuk bisa jadi seorang yang open mind dalam hal apapun. Gitu ya. Soalnya pertanyaan ini sebenarnya juga menggelitikku sih. Jadi kan ini semacam kayak ada tokoh, misalnya tokoh yang nggak sesuai bidang ilmu tapi mengatakan suatu A misalnya, tapi itu bisa lebih dipercaya daripada orang yang sudah bergelut di penelitian itu gitu misalnya. Dan Sebenarnya kan juga memang benar iya. sih, berdasarkan kebebasan berpendapat itu sah-sah aja gitu. Tapi kan kalau menurutku ya, kalau aku boleh berbeda juga, yang meresahkan itu adalah kalau misalnya ya itu tadi kayak jadi politik identitas dan akhirnya malah menyebarkan sesuatu yang secara riset tadi salah gitu. Misalnya kayak gini, kita sendiri semua udah termasuk meyakini bumi itu bulat karena sudah dilakukan riset komprehensif oleh para ilmuwan gitu kan. Nah, kemudian ada yang mengklaim bumi datar dengan risetnya sendiri. Itu nggak salah, cuman ketika dia kemudian akhirnya ya itu tadi membawa-bawa teori konspirasi, membawa-bawa ini ke level politik, level nasional, apa segala macam. Nah, kekhawatirannya itu di situ, Ifron. Jadi itu yang maksudnya yang pengen coba apa ya namanya pendapat Imron sendiri tentang orang-orang yang kayaknya hanya sekedar ngikut gitu loh. Maksudnya mau dibilang open mind, tapi kenyataannya mereka itu kayak masih ikut-ikutan pendapat semacam itu gitu. Bukankah itu seharusnya suatu fenomena yang sedikit mengkhawatirkan ya, apalagi misalnya nih kayak vaksin atau yang ini jelas ini yang kejadian paling jelas kayak COVID. Kita kayak anggap aja sepakat percaya ya COVID-19 itu ada gitu kan. Maksudnya itu fenomena yang ada menjadi pandemi di dunia ini. Tapi kan masih ada orang yang percaya dan ada tokoh yang bilang nggak percaya dan akhirnya masyarakat ikut dan akhirnya PSBB dilanggar apa segala macam. Nah maksudnya adalah pada dampak seperti itu. Kita menurut gimana Oke. fenomena-fenomena yang semacam itu? Oke.
inilah yang dinamakan fakta empiris yang kalah dengan power dari seorang tokoh itu sendirilah ya, yang tadi ditanya. Jadi memang lagi-lagi kalau boleh saya ngomongin, memang yang ahli akan kalah pemikirannya akan kalah omongannya sama orang yang so ahli, di mana so ahli ini bisa jadi dia memiliki power yang lebih, bisa jadi memiliki satu faktor influence yang memiliki eksposur sangat besar, memiliki kekuatan yang sangat besar atau bisa mempengaruhi masyarakat. Dan jawaban saya ya kurang lebih yang harus kita upayakan agar menyelamatkan itu semua adalah tidak lain adalah bagaimana cara kita membangun masyarakat, mencerdaskan masyarakat dulu untuk bisa melawan gitu. Dan inilah yang konsentrasi saya ya, maksudnya konsentrasi keilmuan saya itu pada akhirnya bangun rangsangan-rangsangan seperti itu untuk bisa ayo sama-sama cerdas gitu. Indonesia bisa gitu. Jadi kayak masyarakat kita bisa gitu. Jadi sama-sama kita menyikapi hal itu berdasarkan hal-hal yang memang sudah menjadi fakta empiris, bukan lagi soal asumsi, bukan lagi apa. Karena ketika media saat ini sudah dikuasai sama orang-orang yang berkepentingan, itu akan menjadi bahaya gitu, merusak tatanan semuanya gitu. Jadi memang kuncinya adalah bagaimana kita menjadi seorang agent of change untuk bisa develop teman-teman atau orang-orang sekitar yang memang pada dasarnya tidak mempunyai privilege seperti kita yang punya privilege ini gitu. Jadi balik lagi, kalau ditarik yang salah siapa, sebenarnya nggak perlu ada perdebatan itu, karena kayak kita nggak akan pernah nemu solusi gitu. Kita mau nyari solusi kalau kita sama-sama pengen ini ada hoax, ada sikap yang radikal atau hal-hal yang berbau teori konspirasi. Ya kita harus menyikapinya dengan bagaimana kita terhindar atau ya udahlah mengabaikan hal yang seperti itu. Kita harus mempercayai fakta empiris, kita harus mempercayai hal yang sifatnya riset ilmiah. Ya bagaimana cara kita ininya, ya bagaimana cara kita komunikasinya juga gitu, bagaimana kita cara influence juga. Kita juga sebagai ilmuwan juga harus punya power, harus punya dasar hukum dan juga yang paling penting adalah bagaimana kita bisa distribute information kepada teman-teman semua gitu, bahwasanya ini loh faktanya kayak gini gitu. Rasa Anda benar. Kita juga harus punya power ya sebenarnya ya. Iya. Dari kalangan akademisi atau apa, sebetulnya juga justru kalau bisa punya influence di masyarakat sehingga ketika kita ngomong itu juga didengar gitu ya. Betul. Kita juga harus bisa ketika memang kita yang kita utarakan memang berdasarkan riset, ya harus kita ungkapkan baik benar maupun salah. Sebagai seorang ilmuwan kan basisnya adalah kejujuran kan gitu. Nilai yang utama di sini adalah kejujuran kan. Ya. Mau data berkata benar atau bahkan salah sekalipun harus disampaikan dengan sebenar-benarnya. Nah, itu. Nice. Bagus. Ada mungkin untuk audiens yang lain ada pertanyaan terkait? Ya, atau ada suatu keganjalan atau pertanyaan? Ada Sima, ada Samrotul, ada Witnadi, boleh dong tanya, nggak apa-apa. Ini ya tanya-tanya hal-hal yang mungkin belum jelas dari presentasi saya juga nggak apa-apa sih. Karena itu kebetulan memang karena PPT cuman bikin 15 menit ya ini. Mendadak sekali. Dan juga memang apa? Nah, maksudnya kan dan juga memang SPKM sendiri jurusan satu-satunya di Indonesia kan? Betul. Dan gelarnya sendiri gelar satu-satunya di Indonesia. Jadi kalau ada yang penasaran atau apa, boleh ditanya. Unik ini sebenarnya. Seminim-minimnya orang yang tertarik minat ke fisika, hampir banyak prodi fisika di Universitas Indonesia. Tapi yang ini cuma satu-satunya di ITB. Yeah. Oh sorry, di Indonesia, tepatnya di ITB.
Menarik. Ya, benar. Ya, kalau memang sudah dirasa jelas dan segala macam, mungkin Imron ada closing statement. Oke, saya pengen apa ya, balik lagi ke statement yang itu bahwasannya kita sebagai anak muda, kita sebagai apa ya, orang-orang yang memang punya potensi yang sangat luar biasa, di mana Indonesia sebentar lagi masuk ke era yang cukup menjadi concernnya pemerintah saat ini, yaitu era bonus demografi di 2045, di mana usia produktif yang akan merajai sektor produktif di Indonesia, dan muda adalah kekuatan. Itu adalah satu hal yang atau quotes yang memang benar adanya nanti di 2024. Jadi yang perlu saya pesankan adalah dalam menjadi seorang yang berilmu, memiliki kapasitas keilmuan atau mempunyai privilege untuk bisa masuk ke perguruan tinggi, untuk bisa belajar, untuk bisa meraih gelar sarjana, atau mungkin belajar menjadi seorang pembelajar yang long lifetime learner. Itu jangan sampai disia-siakan atau mungkin diselewengkan, dalam artian kayak menjadi seseorang yang pada akhirnya tidak berguna, atau menjadi seseorang yang pada akhirnya hanya menjadi orang-orang yang mementingkan golongan tertentu saja. Tapi kita harus bisa menyikapi bahwasannya keilmuan itu lahir, atau ilmu itu lahir berdasarkan hasil proses belajar, dan proses belajar itu bukan hanya kalian di bangku kuliah, tidak hanya sekedar baca buku, ngerjain tugas, tapi apa yang ada hari ini di pandangan mata kalian, yang Anda dengarkan, itu juga menjadi satu basic keilmuan yang harus terus di-develop untuk menjadi seseorang yang bisa lebih baik lagi di masa yang akan datang. Jadi pada akhirnya kita sebagai pemuda juga harus cerdas, harus memiliki keilmuan, dan harus mengikuti arus peradaban mau kemana. Tapi juga kita harus mempunyai pendirian kuat bahwasannya fakta itu harus disuarakan, harus menjadi satu hal yang kunci untuk menjawab segala permasalahan yang ada di dunia atau di Indonesia secara khususnya. Oke, ya, makasih ya Imron sekali lagi. Makasih banget sudah bersedia hadir di BBI kami yang ke-6 ini. Sahabat ilmiah, sekarang sesi foto bersama. Yuk, bagi rekan-rekan sekalian, nyalakan kameranya. Hai, mari kita berfoto. Siapa yang mau tag-an? Aku aja nggak apa-apa. Apa gue? Oke. Duk, Sasa, simak. Ya udah, coba kita ambil untuk yang pertama kali dulu. Oke, 1, 2, 3. Sip. Yuk yang lain kalau mau nyusul. Udah, atau sekali lagi? Bentar, sekali lagi. Iya, yang 25 juta itu. Oke, 1, 2, 3. Oke. Udah. Oke, bentar. Oke, ya, mungkin sekian apa ya namanya BBI hari ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih ya Imron sudah bersedia. Sore-sore aku dengar-dengar katanya kamu lagi hektik pekerjaannya sebenarnya. Makanya bahkan presentasi aja baru bisa kebikin tadi apa. Gak apa-apa, terus terang biarpun kamu bikinnya singkat, masih insightful, masih bagus. Aku sendiri kayak betul-betul tercerahkan. Ya, gitu. Makasih ya, Ron, sudah merepotkan waktumu, sudah mengambil waktumu di Sabtu sore yang syahdu ini. Ya, buat yang lain, jangan lupa kita juga masih akan tetap menyediakan bahasa-bahasa ilmiah ini sekitar 2 minggu lagi. Silahkan pantengin IG-nya, Instagram-nya di bahasa-bahasa ilmiah.
Oke, ya. Kalau gitu, ya itu sudah ada di chat, apa namanya, ID-nya. Sekian dari kami dari tim Bahasa Basi 5 mengucapkan terima kasih kepada semuanya, kepada audiens, dan sekali lagi kepada Imron. Selamat sore. Silahkan. Terima kasih semuanya ya. Semoga bermanfaat ilmu yang saya berikan.